Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Perahu yang membawa 8 orang di Asmat terbalik dihantam gelombang, 1 orang masih hilang. Jebol atap, 2 pemuda berhasil membobol pusat perbelanjaan di Merauke. Perayaan Imlek di Merauke berlangsung meriah dengan atraksi barongsai. Sebuah perahu di Kabupaten Asmat terbalik dihantam gelombang di Muara Bet pada hari Selasa. Perahu antar kampung itu memuat 8 orang penumpang. Saat kejadian, perahu dari kampung Atsi sedang menuju ke kampung Komor. 7 orang berhasil selamat karena bisa berenang, sementara 1 orang masih hilang. Kepala Posar Asmat, Wagianto, mengatakan hingga Rabu kemarin pihaknya masih mencari 1 korban bernama Boas. Pencarian hari pertama korban Katinting terbalik yang diterjang ombak di Kalibet, Distrik Atsi, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dengan POB 8 orang, 7 orang ditemukan dalam keadaan selamat, 1 orang atas nama Boas Kaito sampai saat ini belum ditemukan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari 3 personil Basarnas, 1 personil TNI Angkatan Laut, 1 personil TNI Angkatan Darat Satgas 141, dan 1 personil Polsek Atsi telah berangkat pada pukul 07.45 menuju lokasi kejadian. Cuaca hari ini di Kabupaten Asmat tinggi gelombang kurang lebih 1,5 meter dan angin 16 knot. Warga diimbau waspada cuaca buruk karena curah hujan yang tinggi dengan angin kencang sangat berbahaya bagi perahu berukuran kecil. Dari Asmat, Papua Selatan, Igobat Momolin melaporkan. 2 pencuri melancarkan aksinya di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Seringgu, Merauke, Papua Selatan. Pencurian terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan cara menggunting seng lalu turun melalui plafon toko. Kedua pelaku panen karena berhasil menggasak uang sebesar 3 juta rupiah, rokok, parfum, dan mainan anak-anak, hingga kotak amal yang berisi uang sebesar 5 juta rupiah. Yang diambil apa saja nih dari kejadian semalam itu? Kalau dari CCTV yang kita lihat itu coklat, rokok, es krim, ada parfum, ada mungkin sebagian kayak sampo, mungkin ada body juga karena dia menyeluruh. Menyeluruh dia, ya? Menyeluruh tiap blok. Kalau rokok itu kira-kira kerugiannya berapa kalau rokok aja? Rokok kalau diuangkan paling sekitar ya mendekati 5 juta adalah. 5 juta ya, jadi untuk keseluruhannya semuanya berapa? Yang mendekati 10 kayaknya sih ada. 10 ya? Nah kalau kotak amal ini isinya berapa? Kotak amal ini sudah dari tahun lalu terakhir diambil. Biasanya kalau diambil itu kita nggak pernah hitung sih, tapi kisarannya berapa? Kisaran 5 jutaan ada. 5 jutaan ya, berarti kurang lebih 20-an ya habis ya? Ya sekitaran dengan itu. barang ini ya? Ya. Nah kalau pengamatan Anda di CCTV berapa orang itu pelakunya? 2 Dua tapi orang kayaknya ya? lebih. Lebih ya? Itu 2 yang masuk. Yang mungkin yang sisanya menunggu di bagian atas di atap karena dia jebol lewat atap. Dia gunting seng baru masuk. Masuk begitu ya? Lewat belakang jam berapa kira-kira itu? Itu sudah mendekat subuh karena subuh sudah ya? jam 3 lewat. Sudah jam 3 itu ya? Ya makanya mungkin karena dia sudah panik dari masjid sudah Bunyi, dia sudah panik di belakang, dia barang-barang dia tidak sempat bawa semua naik. Oh gitu. Karena itu kan celahnya sempit ya? sedangkan yang dia mau bawa tuh di bawah banyak, jadi tak hamburan di bawah sisanya itu. Polisi saat ini masih mengejar pelaku. Polisi juga mengimbau pelaku segera menyerahkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk yang melanda kawasan Merauke, Papua Selatan tidak hanya berdampak bagi kehidupan para nelayan.
namun juga memicu kenaikan harga beras di Merauke. Sawah milik petani banyak terendam air sehingga tanaman padi rusak dan petani mengalami kerugian karena gagal panen. Stok beras di tangan petani menipis dan memicu kenaikan harga beras, rata-rata Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Pedagang beras memastikan harga beras akan terus naik karena memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri yang memicu permintaan tinggi. Ya, sekarang ada kenaikan 1.000 per kilo karena bulog naik, dia kasih naik dari petani 1.000, jadi kita juga berdampak dengan kenaikan. Kenaikan. Iya. Nah, kira-kira untuk ke depan ini apakah cenderung masih akan naik kira-kira untuk perkiraan Anda? Kalau menurut saya perkirakan agak naik karena kelangkaan beras di lokasi. Oh, itu langka di sana dari kenapa itu, Pak? Karena kemarin ini Cuaca itu ya? Iya. Jadi mungkin banyak gagal panen gitu? Iya, gagal panen, ada sebagian gagal panen. Sementara itu, Basarnas Merauke mengimbau warga di Merauke agar waspada dengan cuaca buruk yang terjadi saat ini. Basarnas meminta warga segera melapor jika mengalami musibah agar segera mendapat penanganan, sebab petugas Basarnas siaga 24 jam untuk membantu memberikan pertolongan. Kami mengimbau kepada masyarakat mengantisipasi cuaca yang buruk untuk pertama, safety. Jika kita keluar menggunakan perahu atau kapal, utamakan peralatan keselamatan. Yang kedua, komunikasikan dengan pihak keluarga bahwa saya keluar jam sekian, saya akan tiba jam sekian. Jikalau dalam perjalanan waktu yang ditentukan tidak sampai, bisa menyampaikan ke kami tim Basarnas. Kami pun akan sigap dalam melaksanakan dan melakukan pencarian. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tim SAR bergerak tidak memungut biaya apapun. Jadi kami pun akan merespon. Kami hadir di Merauke untuk masyarakat Merauke, melayani masyarakat dalam hal musibah. Sekali lagi, dalam hal kebencanaan ini diharapkan berhati-hati jikalau keluar melihat cuaca, dan saran kami pun untuk melihat data cuaca melalui BMKG Merauke. Hingga kini Basarnas Merauke belum mendapatkan laporan bencana di Merauke akibat cuaca buruk. Basarnas berharap masyarakat terus memantau BMKG untuk perkembangan cuaca. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sumbatan sampah di drainase di Jalan Patimura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kerap kali menjadi penyebab banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mimika menerjunkan personel untuk membersihkan sampah dari dalam drainase. Kepala BPBD Mimika, Septinus Marandov, meminta warga tidak membuang sampah sembarangan. Gerakan anggota untuk bagaimana kita turun dari armada untuk penyemprotan, sehingga mungkin ada selokan yang tersumbat, ya bisa dengan kita turun ke lapangan, akhirnya air di selokan Patimura bisa berjalan. Tersumbat itu karena ban mobil, ada ban mobil yang masuk di situ, kami sempat keluarkan juga. Terus kita semprot buang ke jembatan, jadi dari aliran sungai sudah, ya kemarin kita air sudah lancar. Kita himbau kepada masyarakat, peran penting RT itu sangat dominan, karena RT itu kan dibayar oleh negara, dia juga digaji oleh pemerintah, sehingga dia perlu mensosialisasikan ke masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya kan nanti mereka warga yang merasakan banjir di situ, air tergenang, sehingga RT juga berperan penting. Lurah, apalagi camat itu bukan duduk di kantor, harus turun ke lapangan. Warga juga diingatkan tentang perda pembuangan sampah, karena jika ketahuan warga yang membuang sampah di luar peraturan akan didenda sebesar Rp50 juta. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.